Sigma belum lama ini meluncurkan lensa yang benar-benar revolusioner dan menurut gua nggak boleh sampai kita abaikan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas singkat aja seputar lensa Sigma yang belum lama ini diluncurin dan sepertinya mencetak sebuah sejarah baru. Jadi ini adalah lensa Sigma 28-45mm f1.8 konstan yang ini menjadi lensa mirrorless full frame pertama dengan karakter lensa zoom dengan bukaan f1.8 yang ini jadi satu gebrakan yang sangat besar karena sebelumnya itu udah ada setahu gue lensa zoom dengan bukaan yang paling gede itu f2 konstan kalau nggak salah, dan itu punyanya Canon RF, tapi sekarang Sigma memberikan pilihan yang seru banget. Ini adalah lensa full frame dan dia itu katanya akan ada untuk pilihan Sony E-mount dan juga L-mount gitu ya, karena Sigma ada di L-mount Alliance, jadi ini bakal ada untuk kayak Lumix, Leica juga gitu ya yang menggunakan full frame L-mount. Fisik lensanya sendiri cakep ya, kayak lensa-lensa Sigma flagship pada umumnya. Dia terlihat sangat proper, rapi, dia juga punya declickable aperturing, dimana itu sepertinya udah kebutuhan untuk lensa-lensa flagship sekarang. Bahkan beberapa lensa yang bukan flagship yang harganya cukup terjangkau juga udah punya declickable aperture. Jadi gua rasa di sini cukup necessary. Sama dia juga bawa tombol FN gitu ya, yang jadi khas banget kalau kalian pakai E-mount itu udah sering banget ada tombol FN di lensanya. Dan buat kualitas sendiri, dari review-review yang gue tonton di luar sana, hasilnya bener-bener cakep banget. Karena ini juga lensa yang ditempatkan di jajaran art lensnya Sigma yang merupakan memang jajaran flagship, jajaran yang kualitasnya jadi taruhan untuk reputasinya Sigma gitu ya. Karena selama ini ya, selama produk Sigma dan udah ada art lens gitu ya, itu udah pasti kualitasnya cakep dan tak terkecuali di lensa ini. Bener-bener cakep banget. Walaupun biasanya ada stigma lensa yang lensa zoom gitu ya, kualitasnya di bawah dari lensa prime, tapi di sini yang gue lihat sih dari review-review yang ada di luar sana, itu hasilnya memang secakep itu, tajam dan reproduksi warnanya juga bagus, dan karena dia udah f1.8 dibandingkan lensa zoom yang lain gitu ya, bokehnya juga otomatis jadi lebih dalam. Jadi position lensa ini juga menurut gue cukup menarik. Dia memposisikan diri itu jadi kayak kita punya beberapa lensa prime gitu ya, beberapa pilihan lensa prime, semuanya f1.8, tapi bisa kita pakai tanpa harus gonta-ganti lensanya gitu. Karena ini adalah lensa zoom dan f1.8-nya juga konstan gitu, bukan 1.8 sampai 2.5 atau semacamnya gitu ya. Ini adalah f1.8 konstan yang pastinya menurut gua itu wajib banget untuk di-appreciate. Yang gua tahu, emang ada engineering challenge tersendiri buat bikin lensa zoom dengan bukaan besar yang konstan, dan menurut gua tim Sigma, engineer-nya Sigma itu wajib untuk di-appreciate karena mampu menghadirkan pilihan lensa seperti ini. Cuman memang sayangnya range-nya ini nggak terlalu jauh ya. Range-nya itu berada di angka 28mm sampai 45mm, bahkan nggak nyentuh 50mm gitu ya. Dan untuk beberapa orang itu cukup tipis. Dan gue sendiri harus sampaikan, menurut gue itu bukan lensa sapu jagat gitu ya. Mungkin dia malah masuknya ke jajaran lensa zoom wide karena cuma dari 28 sampai 45, dan ingat ini full frame gitu ya. Jadi jangan dibayanginnya 45-nya kayak kalau di APS-C ya, itu udah lumayan jauh gitu ya, lumayan tight. Tapi ini full frame gitu. Jadi 28-45 itu menurut gue nggak terlalu jauh. Karena sapu jagatnya mereka sendiri, mereka itu bermain kalau di art lens-nya itu kan 24-70 gitu ya, atau 28-70. Jadi ini adalah range yang cukup tipis, dan ukuran lensanya sendiri memang jadinya lumayan gede gitu untuk zoom range yang memang nggak terlalu jauh. Tapi balik lagi, gue ingetin lagi, ini f1.8 konstan, ini adalah sebuah gebrakan, dan balik lagi gue harus appreciate engineer-nya karena mampu untuk membuat pilihan lensa seperti ini jadi possible. Karena gue tau lah, engineering lensa seperti ini pasti kompleks banget, dan untuk membuktikannya ya cukup kita lihat baru dia doang gitu yang bikinin lensa dengan zoom dan bukaan f1.8 konstan gitu ya untuk jajaran mirrorless full frame modern. Jadi ya menurut gua patut tetap buat di-appreciate. Dan mungkin ini bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang males gonta-ganti lensa gitu kan, tapi kalian emang suka dengan karakter lensa-lensa prime. Termasuk kayak gue itu, gue sukanya shoot pakai lensa-lensa prime, tapi karena dengan harga yang lebih murah kita bisa dapat bukaan yang lebih gede gitu ya, dan ketajaman yang memang cukup berasa gitu perbedaannya. Tapi di sini
gue rasa ini bisa jadi solusi banget gitu. Emang dia berada di jajaran art, jadi harganya juga kalian harus merogoh kocek lumayan dalam. Tapi kalau ngelihat dari apa yang ditawarkan, menurut gue worth it aja sih. Buat harganya, dia di luar itu 1.349 US dollar. Kalau kita konversiin aja mungkin sekitar 22 juta rupiah, atau mungkin ya kalau di Indonesia nanti mungkin dijual sekitar 22 sampai 24 juta rupiah mungkin. Dan menurut gue di harga tersebut masih sangat-sangat worth it gitu. Dengan apa yang ditawarkan ya, karena kalian punya range. Dan range-nya itu kan nggak kayak kalian punya beberapa lensa prime. Kalau kalian punya beberapa lensa prime kan angkanya juga bulet-bulet gitu ya. Kalau di sini kalian bisa kayak maju dikit, mundur dikit gitu kan. Jadi jauh lebih fleksibel dan ya balik lagi menurut gua bisa jadi solusi banget buat orang-orang yang males gonta-ganti lensa, pengennya cuma bawa satu lensa, bawa tas yang cukup kecil, walaupun lensanya memang cukup gede, tapi kan kalian cuma bawa satu gitu ya. Jadi bawa tas sling bag yang cukup kecil menurut gua itu masih bisa buat dibawa. Dan ya balik lagi bisa jadi solusi karena secara kualitas juga nggak main-main. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Gua harap nggak terlalu panjang. Gua sih berharap mungkin kedepannya kalau dapat kesempatan kita bisa cobain langsung juga si lensanya ini. Ini adalah lensa yang racun banget dan ya mungkin taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.